ngerasain ya, sempat ngerasain sesak napas, terus sempat di ronsen juga. Itu kan dia juga pasti harus istirahat total gitu, benar-benar nggak boleh pegang handphone karena dia bilang chatting aja pusing kepalanya. Ya karena memang ada pengentalan darah, ya mungkin efek dari COVID-nya itu sendiri. Cuman alhamdulillah sekarang sudah lebih baik, sudah lebih pulih. Ya sekarang lagi masa pemulihan. Dan udah melewati masa kritisnya sih. Gitu. Saat itu kritis. Kritisnya itu dalam karena dia ada penyakit bawaan soalnya kan, ada autoimun. Udah gitu dia juga ada, ya mungkin ada pengentalan darah kan, meningitis ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi Mbak jatuh, Mbak, ya, maaf Mbak. Jatuh HP-nya. Sorry. Allah. Nah. Oke, jadi Asanti memang karena ada penyakit bawaan seperti apa Mbak? Ya ada penyakit bawaan dari mungkin ada pengentalan darah, sempat ada pengentalan darah sama meningitis ya. Gitu. Jadi takutnya namanya COVID kan bisa trigger kemana-mana gitu, bisa ngefek ke sini. Jadi untungnya dia cepat ditanganin dan sekarang dalam tahap pemulihan aja. Gitu. Sempat kritis waktu itu, kritisnya itu posisinya keluarga lagi seperti apa, dan kritis itu Asanti apa yang dirasain sih Mbak? Sempat nggak sadarin diri atau sesak nafas yang berlebih atau bagaimana? Karena pada saat itu kita kan di keluarga tuh nggak pernah maksudnya nggak dikasih tahu kritisnya seperti apa. Cuman memang kita taunya update dari grup family. Pada saat Ashanti juga nggak pegang handphone, jadi kita juga nanya, Mas Anang yang selalu jawab, oh Ashanti udah di rumah sakit, oh Ashanti sekarang lagi dicek pengentalan darahnya, terus kemarin mau PCR lagi. Jadi cuman terakhir Ashanti bilang minum obat, mual, muntah terus gitu. Jadi takut efek kemana ya, karena mungkin dari penyakit bawaannya itu kan. Tapi sekarang udah pulang ke rumah nih, alhamdulillah kembali ke rumah. Sekarang tinggal pemulihan. Mudah-mudahan sih nggak yang serius-serius lagi ya, karena kita juga stres juga kan. Berarti sudah sembuh dari COVID atau lanjut isolasi mandiri di rumah atau bagaimana Mbak? Isolasi mandiri masih dong, karena kan masih belum sampai dua minggu ya. Ini kan masih mungkin masih 10 harian kayaknya deh. Gitu. Mbak maaf agak turun lagi kameranya. Oke Mbak. Sorry. Nah. Berarti waktu itu udah berapa lama ya Mbak sampai akhirnya dirawat? Terus pengentalan darahnya itu di bagian apa? Kritisnya berapa lama? Kritisnya sih mungkin nggak lama ya, cuman mungkin karena gini loh, kalau orang kena COVID itu kan pasti kondisi badan drop ya. Jadi di rumah itu kan mungkin 2 hari pertama dia pikir udahlah saya istirahat aja di rumah, ya mungkin belum bisa merasakan yang lebih dahsyat kali. Pada saat yang ngerasa sesak napas, terus nggak bisa ngerasain makanan atau segala macam, langsung tuh kayaknya udah deh langsung deh, daripada lama-lama langsung dibawa ke rumah sakit dan pasti lebih ditanganin kan, dari obat-obatannya, terus istirahat juga, tidak ada gangguan, tidak pegang handphone, jadi seperti itu. Nah makanya mungkin di saat itulah yang namanya kritis itu kan beda-beda ya levelnya ya harus dicek ini ya. Mungkin rasanya dia itu ya pada saat kritis itu ya pusing, mual, nggak bisa tidur, udah gitu semua yang dimakan juga mau keluar lagi, karena obatnya banyak banget. Sempat ngerasain sesak napas juga ya Mbak katanya? Ya sempat ngerasain sesak napas, terus sempat di ronsen juga. Itu kan dia juga pasti harus istirahat total gitu, benar-benar nggak boleh pegang handphone karena dia bilang chatting aja pusing kepalanya. Gitu. Berarti sekarang sedang dilakukan perawatan isolasi mandiri di rumah ya Mbak? Tuh, semua, karena kan yang paling parah kan sebenarnya kan Ashanti ya, yang lain-lainnya karena kan memang mungkin nggak ada penyakit bawaan juga dan masih pada muda juga, jadi lebih cepat pemulihannya, lebih cepat. Ya sekarang tinggal isolasi mandiri aja sih. Aurel Azriel sendiri bagaimana Mbak?
semua baik, alhamdulillah sudah mulai membaik. Ya tinggal pemulihan, semua sisa tinggal pemulihan ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini yang sampai bisa kita PCR lagi hasilnya negatif. Tapi untungnya udah jauh lebih baik daripada kemarin. Gitu. Tapi masih positif berarti ya Mbak? Ya selama belum dicek lagi ya mungkin belum tahu ya, karena kan cek juga kan harus harus merasa lebih baik, jauh lebih baik. Tapi kalau sekarang sebenarnya mau dibilang masih positif karena belum dicek lagi kan, kita tinggal nunggu aja, tinggal nunggu PCR sekali lagi. Tapi mungkin ada waktunya. Mbak, karena sempat kritis kemarin udah gitu kan Bunda Asanti ada autoimun. Terus sekarang di rumah isolasi mandirinya tuh ada pakem-pakemnya gitu nggak sih Mbak, harus apa gitu? Aduh, karena aku nggak terlalu detail tahu banget di rumah gimana. Cuman yang kita tahu ya orang-orang yang sakit ya pasti kan dipisahkan dengan orang yang sehat. Selama isolasi mandiri ini yang penting CT-nya itu udah naik. Jadi kayak Aurel itu kan CT-nya kan sempat 14 kalau nggak salah. Sekarang udah di atas 30. Jadi udah tidak menular. Jadi pemulihan itu kan yang justru yang bahaya itu kan CT-nya di bawah 20 kan. Jadi ya yang benar-benar menular itu kan di bawah 20 ya, belasan itu ya, itu yang bahaya. Tapi sekarang CT-nya udah di atas 30. Ya, tinggal masa pemulihan aja. Oke. Doain aja kan cepat sembuh dan kembali normal lagi, karena kan ini cobaan berat ya buat keluarga yang pasti siapa sih yang nggak khawatir lihat ada keluarga besar gitu, salah satunya udah keempatnya lagi kena gitu kan. Oke Mbak, terus mengenai kabarnya Aurel katanya akan menikah, itu jadinya gimana Mbak? Ditunda atau seperti apa Mbak dari pihak keluarga? Belum bisa ngebahas ke arah sana Mbak karena kita masih fokus dengan yang COVID. Jadi belum ada omongan-omongan apapun mengenai masalah pernikahan Aurel. Kita belum ngebahas ke arah sana sampai mereka betul dinyatakan bebas dari COVID. Karena kita masih konsentrasi sakit. Iya Mbak. Saya belum bisa komentar. Oke Mbak, semoga cepat sembuh juga ya Mbak buat keluarga semuanya. Terima kasih. Mungkin harapan Mbak Liza juga nih, kan udah lama juga nggak ketemu Shanti juga bersama keluarga. Memang stay di Bali aja terus atau akan pulang juga Mbak atau bagaimana? Ya pasti akan pulang Mbak, tapi dalam waktu mungkin nggak waktu sekarang ini ya, mungkin bisa bulan depan. Sebenarnya sih kita terakhir ketemu itu di bulan Januari. Ashanti itu bareng sama kita di sini udah sekitar 5 bulan di Bali. Dan alhamdulillah nggak ada hal-hal yang gimana ya. Pernah juga di Bali ada flu, tapi nggak dites negatif, memang flu biasa gitu, bukan COVID ya. Jadi mungkin ya karena kecapean, karena mungkin cuaca juga ya biasa aja. Cuman kalau misalnya gini bilang nggak ketemu sih, terakhir berarti ketemu kita tuh terakhir di Januari pas tahun baru, kita bareng-bareng memang di rumahnya Ashanti. Itu tanggal 10 mereka pulang ke Jakarta, mereka ada syuting apa segala macem. Aku tetap memutuskan untuk tinggal di sini dulu, karena jujur aja di Jakarta tuh udah banyak banget yang kena. Dari orang rumahku juga ada yang kena, teman-teman dekat juga banyak yang kena. Jadi kita pikir udahlah kita di Bali deh sampai waktu yang menurut aku yang memang udah aman untuk pulang. Oke Mbak. Jadi ya sampai kapan belum tahu sih Mbak, sampai waktu yang aman aja untuk pulang. Karena suamiku juga ada autoimun kan, juga aku khawatir banget, jadi takut banget pulang. Tapi Mbak, penderita autoimun itu yang Mbak tahu kalau dia terpapar COVID tuh akan bagaimana atau seperti apa bahayanya sih Mbak? Nah, karena kan COVID ini kan virus itu kan bisa menyebar ke organ-organ yang lemah di tubuh kita gitu. Jadi aku rasa ya itu dia kenapa imun kita tuh harus betul-betul bagus ya harus menjaga semuanya biar imun kita tidak drop, nggak boleh stres, makan makanan yang benar, olahraga, biar imun kita tetap stabil dan tetap bagus. Karena yang namanya autoimun itu kan ya kalau suamiku kan bisa kena ke alergi, nanti bisa kena ke jantung
bisa macam-macam sebenarnya, tergantung bawaannya. Kalau suamiku kan ada alergi parah soalnya, jadi kalau dia stres tuh langsung kayak batal tuh, badan tuh gatel apa segala macam. Jadi aku tuh sensitif sekali. Yang kita takutkan itu, dan yang paling kita takutkan adalah kalau kena COVID itu sendirian, nggak ada yang bisa bantuin, sendirian, apa-apa kita harus sendiri. Orang nggak boleh dekat kita, nggak bisa ada yang ngurusin ya suster yang benar-benar pakai APD ya. Tapi gimana caranya ngedrop dong, kayak gimana sih rasanya kalau udah kayak gitu, siapa yang mau gitu kena amit ya. Iya Mbak. Oke Mbak Liza, terima kasih banyak ya atas waktunya. Audio Jungle.